ngerjain itu dua hal yang berbeda. Ketika aku kenal dengan teman-teman yang diajak untuk bikin YouTube, ketika aku bikin YouTube baru relasi, ternyata bikinnya itu bukan hanya karena semata-mata pengen terkenal. Dengan YouTube ada motivasi YouTube yang bikin YouTube itu bisa sukses, yang kita belajar bisa semangat lagi buat YouTube. Mau? Yuk. Alasan pertama mesti nge-YouTube adalah, meskipun gak ada yang nonton, adalah skill up. Yes, skill up itu adalah pada saat kita bikin YouTube ini gak sekadar bikin, gak sebangkar ngoceh doang. Kita perlu riset, kita perlu bikin materinya, kita perlu usaha, bener kan? Nah, misalkan main game gak salah apa, kita nge-live aja kayak gini, itu tetap usaha. Jago main gamenya bisa pantasin kan? Kita perlu sikap, dan ini menurut aku makin lama makin maju. Mainnya cupu-cupu, lama-lama makin jago. Kalau misalkan ngejelasinnya satu topik, ngejelasin tentang perkampungan, nah sesekadar ngomong aja tuh kayak luas banget, tapi sekarang ngomongin itu satu kalimat aja bisa ngomong kata yang lebar. Makin bertambah belajar. Ketika kita bikin sebuah konten, itu jelas skill up kita bayangin aja 100 konten, 1000 konten, berarti setiap konten itu bisa dapat 0,1% aja penambahan skill dalam diri rumah. Artinya sekolah sudah berapa persen ada. Oke. Itu membuat kita motivasi untuk diri kita sendiri. Alasan selanjutnya mesti tetap YouTube meskipun nonton adalah karena kita akan ngomongin hal yang sama terus menerus. Jadi kita perlu riset, mau nggak mau kita bakal yang ahli di bidang tersebut. Misalnya kita kalau ngomongin kuliner, misalnya masak cuma 1-2 biji. Ketika tiap hari kita terus masak, teknik masak baru, bikin sesuatu resep yang baru, atau cari resep yang populer, lama-lama kita udah 100 konten, kita bisa ahli di bidang tersebut. Nah, verifikasi dengan orang-orang yang ngelihat konten kita, dan mereka akan ngelihat bahwa kita itu ahli dalam bidang tersebut. Nah, kalau bisa dipanggil sebagai speaker, pembicara acara, MC, lo bisa dipanggil dengan keahlian kita sendiri. Makanya untuk konten YouTube itu nggak gaduh-gaduh, pembahasannya itu terlalu luas. Travel, ada yang makan, ada yang olahraga, ada yang kuliner, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, kalau kita bahas satu-satu aja, kalau bisa travel aja, main game aja, tapi intinya kita harus bahas satu hal tersebut. Setiap konten itu kayak batu bata, jangan membentuk bangunan ini jadi personal branding di YouTube. Dan kalau udah jadi benar-benar keren banget, karena dapat benefitnya nanti itu adalah kita sendiri. Oke, alasan selanjutnya kita mesti nge-YouTube meskipun gak ada yang nonton adalah kalau sudah skill up dan kemudian menjadi bisnis content tadi, ini menjadi sebuah kayak apa ya, investasi jangka panjang. Yes, investasi jangka panjang. Semua secupu apapun bentuk rilis itu kayak bentuk dari setiap kali yang nonton 300 views, 1000 views, atau cuma 1 juta views, banyak banget. Itu sama kayak sales yang bagi-bagian kursus. Bagi-bagi brosur, itu bagian brosur mengenai diri kita, mengenai konten kita. Kalau misalkan kita ngomongin sebagai Grammers, atau of course kita akan bagi-bagi brosur tentang kita sebagai bagian ini. Kalau kita semua video itu seperti sales yang kita lahirkan. Oke, intinya gitu ya. Jadi bayangin 1 views itu 1 post. Nah, itu akan memikirkan promosi kita. Sampai hari ini masih ada yang bisa menjadi investasi jangka panjangnya kita. Untuk apa? Untuk bangun personal branding. Nah, nanti semua konten itu bagikan semua batu bata yang terus ngebangun terus, dan kemudian ada lagi nanti orang lain juga yang bikin konten mengenai kita. Nah, kita akan menjadi pelan-pelan menjadi desain. Nah, semua tetap bikin konten meskipun yang nonton 100 atau di dunia nyata itu banyak banget, tapi jangan meremehkan itu. Oke, jadi saran aku, coba tetap semangat terus bikin, karena itu semangat ya mempromosikan personal branding diri sendiri.